Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya di antara petunjuk agama Islam adalah orang yang beriman itu harus menatap ke depan. Jadi berpikir ke depan dan bagaimana dia menempuh jalan yang benar. Lah itu diberi petunjuk oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Upayakan semaksimal mungkin apa yang bermanfaat untukmu, sertailah mohon pertolongan kepada Allah dan jangan putus asa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin. Jadi orang Islam itu diperintah untuk menatap ke depan, lalu setelah dia mengetahui bahwa itu loh yang baik, yang manfaat untuk saya. Nah, bagaimana cara menempuhnya? Diperintah mengupayakan semaksimal mungkin. Itu adalah ikhtiar. Ikhtiar. Wasta'in billah, sertailah mohon pertolongan kepada Allah, itu adalah doa. Jadi untuk menempuh kebaikan itu harus ikhtiar dan doa. Orang yang hanya ikhtiar saja tanpa doa kepada Allah, itu model orang kafir yang semangat. Dia semangat tapi orang kafir, akhirnya Masya Allah pikirannya adalah usaha untuk dunia tanpa ada doa kepada Allah SWT. Gitu. Doa saja, tidak ikhtiar, itu orang yang kurang akal, yang bertentangan dengan akalnya sendiri, dengan fitrahnya sendiri, dan semua akal dan semua fitrah. Gampangnya itu kalau saya nyentuhkan itu ya, itu kalau orang itu lapar terus tidak makan, doa saja ya Allah, jadikan kenyang, jadikan senang, itu bukan mustahil, tetapi Anda tidak berjalan sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan fitrah, padahal Islam itu ajarannya sejalan dengan akal, sejalan dengan fitrah, bahkan lebih tinggi daripada itu. Nah, tidak ada yang bertentangan dengan akal, tidak ada yang bertentangan dengan fitrah. Nah, ini tentang meraih kebaikan di masa depan. Lalu masa depan di dalam Islam itu dibagi dua. Masa depan yang baik urusan dunia dan masa depan yang baik untuk kehidupan setelah mati. Nah ini masa depan untuk keduniaan. Orang-orang yang ahli di dalam bidangnya lebih pandai untuk menjelaskan di dalam babnya. Yang ahli ekonomi menatap ke depan tentang ekonomi, mereka ahlinya. Yang ahli di dalam teknologi, menatap ke depan bagaimana teknologi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Nah, yang ahli di dalam pertahanan, di dalam segala hal gitu. Nah, tapi semua itu adalah urusan dunia. Dan masa depan yang kedua yang diajarkan dalam Islam adalah masa depan setelah selesai dari kehidupan dunia. Dan diberitahukan oleh Allah bahwa menatap ke depan untuk mendapat kebaikan dunia itu manusia berlomba-lomba. Manusia berlomba-lomba. Gitu. Berlomba-lomba untuk menatap ke depan meraih masa depan yang lebih baik. Dan masa depan kebaikan akhirat itu yang dilalaikan oleh umumnya orang. Padahal akhirat itu lebih baik daripada dunia. Gitu. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan yang kalian pentingkan itu adalah urusan dunia, padahal akhirat itu lebih baik daripada dunia. Padahal akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, dan bahkan Allah SWT berfirman yang lebih keras lagi. Dan ini peringatan keras bagi kita yang beriman, gitu. Bahwa yang mementingkan dunia daripada akhirat, maka tempatnya adalah neraka. Tempatnya adalah neraka. Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nazi'at, فَأَمَّا مَنْ طَغَى
wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka orang yang melampaui batas dan lebih mementingkan dunia, maksudnya lebih mementingkan dunia daripada akhirat, lebih mementingkan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya sehingga menahan dirinya dari keinginan-keinginan. Karena takut kepada Allah, kepingin begini, ditahan. Kepingin begini, dia menahan dirinya sendiri. Oh kepingin, tapi karena takut kepada Allah, ditahan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah dan akhirnya karena takutnya kepada Allah menahan dirinya dari keinginan-keinginan, dari hawa nafsu, maka surgalah tempat kembalinya. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, di dalam membahas tentang menatap ke depan, hendaknya kita betul-betul perhatian. Petunjuk Islam menatap ke depan itu ada dua. Menatap ke depan untuk lebih baik dalam urusan dunia, dan menatap ke depan supaya lebih baik berbekal untuk akhirat. Dan Allah SWT mengingatkan yang akhirat itu yang lebih baik daripada dunia, karena itu harus lebih diutamakan daripada dunia. Dan sedikit supaya kita betul-betul paling tidak faham dan bagaimanalah upaya itu ada. Kenapa? Karena orang di zaman kita tidak bisa seperti sahabat yang di zaman Rasulullah SAW. Nah, makanya saya ingin memberikan contoh sedikit dalam kesempatan yang singkat ini, gitu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam itu berkata, ini hartaku, ini hartaku. Maksudnya kalau orang itu punya rumah, punya toko, punya ladang, punya kebun, jiwanya pasti akan mengatakan ini rumah saya, ini toko saya, ini kebun saya, ini ladang saya, dan seterusnya. Gitu. Punya simpanan harta banyak, oh saya punya simpanan harta banyak. Jiwa pasti seperti itu. Tapi Rasulullah SAW pemikirannya tidak pemikiran duniawi, karena itu memberi petunjuk yang diterima oleh akal para sahabat dan oleh akal kita semuanya. Tetapi berat apa enggak, nah itu yang membedakan antara orang yang imannya kuat dengan orang yang imannya lemah. Seperti apa petunjuk Rasulullah? Kelanjutan hadis tadi ya. Fahallaka mimma lika illa ma akalta fa'afnaita wa albasta fa'ablaita wa anfaqta fa'amdaita ay fa'abqaita. Apa ada yang jadi milikmu kecuali yang kamu makan sehingga hancur, yang kamu gunakan sehingga jadi jelek, yang kamu infakkan dan itulah yang kekal sampai akhirat nanti, kekal jadi milikmu. Apa ada selain tiga ini yang milikmu? Para sahabat nggak pakai menjawab, dan ini pertanyaan tidak untuk dijawab. Yang faham, oh iya, yang tidak masuk dalam tiga ini itu bukan miliknya, itu adalah amanah dan akan dipertanggungjawabkan. Di dunia tidak dimakan, tidak dipakai, tidak mendapat manfaat di dunianya. Kenapa? Tidak dimakan, tidak dipakai, tidak digunakan. Ya. Di akhirat juga nggak dapat kebaikan karena tidak diinfakkan. Nah, hartanya banyak, dimakan? Enggak. Dipakai? Enggak. Diinfakkan? Enggak. Disimpan? Nanti meninggal? Dibawa? Enggak. Ditinggal mati. Dan tidak ada dalil mewariskan harta itu dapat pahala. Tidak ada dalil mewariskan harta itu dapat pahala. Yang ada mewariskan harta itu pindah kepemilikan, tapi tidak dapat pahala. Nah, karena itu kalau masalah pahala, kalau orang tua punya anak sebelum meninggal dibagikan kepada anak, ini sedekah orang tua kepada anak. Oh, kamu butuh rumah, dikasih rumah. Kamu butuh kerjaan, kamu cocok kalau punya toko, dikasih toko. Nah,
Jadi itu jadi pemberian orang tua kepada anak itu pahala. Adapun diwariskan itu enggak ada dalilnya dapat pahala. Nah, yang kita ambil faedah di sini adalah bahwa kalau orang itu menatap ke depan supaya nanti jadi orang kaya, akhirnya berusaha jadi orang kaya, ternyata sesungguhnya harta dia itu adalah yang dia makan, yang dia gunakan, yang dia infakkan, yang selain 3 ini sebanyak apapun di dunia juga sama dengan bukan milikmu, karena nggak kamu makan, nggak kamu gunakan, di akhirat kamu nggak dapat apa-apa, dan itu kerugian besar bagi setiap orang yang punya. Kenapa? Karena di dunia ini waktu, tenaga, pikiran, waktu itu adalah umur. Tenaga itu kekuatan fisik, pikiran itu kekuatan akal. Itu dikerahkan untuk harta, ternyata setelah dapat, dunia tidak ia manfaatkan, akhirat tidak ia manfaatkan. Karena itu petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nikmat karunia rizki yang Allah berikan kepadamu, gunakan untuk mencari akhirat, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Maksudnya kamu punya kepentingan di dunia, gunakan. Makanlah yang enak dan bersyukurlah kepada Allah. Gunakan untuk fasilitas kehidupanmu dan bersyukurlah kepada Allah. Selebih dari yang kamu gunakan di dunia, maka infakkan atau gunakan untuk mencari akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Gunakan rezeki yang Allah berikan padamu itu untuk mencari akhirat, dan kepentinganmu dalam dunia ini jangan kamu lupakan. Apa maksudnya? Boleh kamu gunakan untuk dunia, dan bahkan digunakan terus bersyukur kepada Allah juga dapat pahala, selebihnya adalah diinfakkan. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah SWT kebaikan dunia akhirat. Kita dibimbing oleh Allah sesuai dengan petunjuk-petunjuknya, dan mudah-mudahan semua kebaikan kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah. Kekurangan dan kesalahan kita diampuni oleh Allah SWT. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.